destroyed. Could this idea be worth it? Halo sobat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang merupakan sequel dari film 300 yang saya review sebelumnya. Film ini diadaptasi dari sebuah novel grafis yang berjudul Xerxes hasil karya Frank Miller dan dibintangi oleh aktor ternama seperti Sullivan Stapleton, Eva Green hingga aktor-aktor yang pernah bermain di film 300 sebelumnya. Meskipun diadaptasi dari sebuah novel, tapi film ini menceritakan sebuah sejarah yang benar-benar pernah terjadi pada masa lampau tentang pertempuran laut antara pasukan Athena yang dipimpin Themistocles versus pasukan Persia yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Artemisia dalam pertempuran yang disebut Perang Artemisian. Dan perang ini terjadi bersamaan dengan pertempuran Thermopylae antara Leonidas dari Sparta versus Raja Xerxes Persia. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film 300 Rise of an Empire. And a tidal wave of heroes' blood. Berlatar pada tahun 470 sebelum Masehi, film ini diawali dengan sebuah monolog yang diceritakan oleh istri Leonidas yang bernama Gorgo kepada sisa-sisa pasukan Sparta. Cerita 10 tahun yang lalu tentang kekalahan suaminya beserta 300 pasukan Sparta oleh pasukan Raja Xerxes dari Persia dalam perang Thermopylae. Hingga saat itu Raja Xerxes berhasil membumi hanguskan kota-kota penting termasuk kota Athena, membantai rakyatnya dan berhasil menaklukkan seluruh daratan Yunani. Gorgo menceritakan bahwasanya semua kekalahan ini bermula dari sebuah kejadian pada sebuah peperangan yang disebut Perang Marathon belasan tahun yang lalu, saat bangsa Persia yang dipimpin oleh Raja Darius untuk pertama kalinya menyerang daratan Yunani. Dan ketika itu pasukan Athena yang dipimpin oleh seseorang bernama Themistocles menjadi pasukan pertama yang memberikan perlawanan pada pasukan Persia. With a grievance. Themistocles, a little-known Athenian soldier. Pasukan Persia yang kala itu baru saja berlabuh di padang Marathon dalam kondisi sangat kelelahan setelah berbulan-bulan lamanya mengarungi lautan Aegean. Tiba-tiba mereka diserang secara mendadak oleh pasukan Athena tepat pada waktu fajar, sehingga satu persatu prajurit Persia tewas di tangan pasukan Athena. War camp and supply their soldiers. Momen tersebut tak dibuang sia-sia oleh Themistocles yang saat itu melihat Raja Darius berdiri di atas kapal perang utama tanpa adanya pengawalan, hingga dia langsung melesatkan anak panah yang menancap tepat di bagian dada Raja Darius. A moment that would make Themistocles a legend. Kejadian itu disaksikan langsung oleh anak Raja Darius yang bernama Xerxes, yang kala itu masih terlihat muda dan polos. Dengan perasaan sedih dia melihat sang ayah sekarat, hingga pasukan Persia berhasil dipukul mundur dan dinyatakan kalah pada pertempuran itu.
Kejadian ini yang menyebabkan Xerxes menaruh dendam pada Themistocles beserta penduduk Yunani. Dan dari sini pula pamor Themistocles menjadi naik dan berhasil menjadikannya sebagai pemimpin baru. Walaupun Themistocles menyadari bahwa apa yang telah dia lakukan itu akan menjadi sebuah ancaman besar bagi bangsa Yunani, karena mereka meyakini bahwa Persia akan menuntut balas atas kejadian ini. Hari pun mulai berganti. Setelah kekalahan dalam perang maraton itu, Sin berpindah ke sebuah istana kerajaan Persia memperlihatkan Raja Darius yang sedang sekarat. Dalam kondisi itu, dia memanggil semua penasihat serta jenderal terbaiknya satu persatu untuk diberikan wasiat, termasuk seorang wanita bernama Artemisia yang merupakan jenderal armada laut Persia kesayangan Raja Darius. Bahkan perasaannya melebihi kasih sayangnya kepada Xerxes sebagai anaknya sendiri. Finest naval commander, Artemisia. For as the good king lay dying, hal itu terjadi karena Raja Darius melihat bukti kesetiaan Artemisia terhadap kerajaan Persia. Terlebih dia adalah satu-satunya jenderal yang dapat diandalkan untuk menaklukkan raja-raja demi memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Persia. Meskipun sebetulnya jika kita flashback ke belakang, Artemisia sendiri merupakan keturunan asli Yunani yang bermukim di wilayah Karia dan saat ini memutuskan untuk mengabdikan diri pada Persia. Semua ini terjadi bukan tanpa alasan, karena Artemisia dipungut dan dibesarkan oleh seorang utusan Persia setelah orang tuanya dibantai oleh pasukan lokal Yunani bernama pasukan Hoplites atas dasar situasi politik khas tirani. Setelah itu dari mulai remaja, kemudian dia diajarkan ilmu bela diri serta teknik berpedang, hingga kini berhasil membuatnya menjadi jenderal terkenal yang disegani di semua wilayah Persia. Confidence leaves me with a strong impression. Menjelang ajalnya, Raja Darius mewasiatkan kepada Xerxes sebagai anak serta pewaris tahtanya agar dia melupakan invasi untuk menaklukkan Yunani. Karena dia meyakini bahwa bangsa Yunani hanya dapat dikalahkan oleh para dewa. Hingga akhirnya Raja Darius wafat dan membuat Xerxes terpukul. Terlebih selama 7 hari, dia merasakan depresi berat yang menyebabkan dia kehilangan jati dirinya. Tapi kondisi depresi itu dimanfaatkan oleh Jenderal Artemisia untuk menghasut dan menanamkan sebuah dendam dengan cara menobatkan Xerxes menjadi raja sekaligus dewa dari segala dewa yang bisa mengobarkan peperangan serta mengalahkan bangsa Yunani. Dan rencana Artemisia berjalan dengan lancar. Sebagai seorang raja baru, Xerxes kemudian melakukan sebuah ritual demi bisa menemukan kembali jati dirinya. Dia berjalan tanpa alas kaki menyusuri wilayah terpencil kerajaan Persia, hingga dia menemukan sebuah tempat di tengah gurun pasir yang gersang, di mana di sana Artemisia sudah mengumpulkan para pendeta, penyihir dan ahli nujum untuk membuat Xerxes terlahir sebagai raja dan dewa yang kejam. To power so evil and perverse, Xerxes passed the vacant eyes. Di saat yang sama, Artemisia langsung melancarkan siasat lainnya dengan cara membunuh para penasehat kerajaan serta orang-orang yang loyal kepada Xerxes agar dia bisa menjadikan Xerxes sebagai boneka serta alat untuk membalaskan dendam kepada bangsa Yunani yang telah menghancurkan kehidupannya. The palace was cleansed of all Xerxes' allies. Sementara di tempat lain di kota Athena, Yunani, kekacauan sudah terasa di kalangan para tokoh-tokoh Dewan Konsul. Mereka berselisih satu sama lain untuk mengutarakan pendapatnya, karena saat ini Yunani telah resmi menganut sistem demokrasi, di mana saat itu sebagian besar dari mereka menolak untuk melakukan perang melawan Persia yang diprediksi akan melakukan invasi kedua. Hingga Themistocles berencana untuk beraliansi serta menyatukan semua kerajaan yang berada di daratan Yunani demi menghadang pasukan armada laut Persia yang diperkirakan akan memasuki perairan utara Euboea atau sekarang dikenal dengan perairan Evia sebelum mereka berhasil mendarat. Dan dia juga berencana untuk meminta bantuan kepada orang-orang Sparta karena dia tahu bahwa mereka tidak akan mudah dibujuk untuk ikut serta ke dalam perang pertempuran laut.
Beberapa bulan kemudian, saat ini mereka mengetahui bahwa pasukan armada Xerxes sudah menguasai sebagian daerah perairan Aegea dan berhasil membangun jembatan yang dikenal sebagai jembatan ponton Xerxes di seberang selat Hellespontos untuk jalur logistik serta mengerahkan pasukannya ke daratan. Once these waters have been traversed, I will lead my force across the land. Di saat yang sama, Themistokles juga telah tiba di wilayah kerajaan Sparta untuk menemui Leonidas guna menyampaikan permohonan bantuan militer yang sebelumnya telah direncanakan. Tetapi ternyata saat itu Leonidas sedang tak berada di istana, karena waktu itu dia sedang menemui para epor guna meminta restu untuk berperang. Tak lama kemudian Gorgo menghampirinya untuk menanyakan maksud kedatangannya tersebut. Dan memang perbincangan mereka mengarah pada peperangan yang juga akan dihadapi oleh pasukan Sparta. Terlebih setelah Leonidas membunuh utusan Persia dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah jurang. Mendengar hal itu, Themistokles menganggapnya sebagai pertanda bagus karena memang dia menginginkan pasukan Sparta bergabung bersama Athena untuk berperang dengan Persia. Namun dengan tegas Gorgo menolak tawaran itu karena Sparta hanya berperang demi kemerdekaannya sendiri tanpa adanya persekutuan dari pihak luar. Dan akhirnya perundingan itu berjalan gagal karena pasukan Sparta akan melakukan pertahanan di wilayah utara. Scene berpindah di kapal armada Persia. Jenderal Artemisia yang saat ini sudah diangkat menjadi panglima perang sedang menginterogasi seorang tawanan Yunani karena dia telah membeberkan silsilahnya yang merupakan keturunan asli Yunani. Pernyataan itu membuat Artemisia tersulut emosi seraya memenggal leher tawanan itu tanpa belas kasihan. Di saat yang sama, Artemisia juga melakukan investigasi kepada jenderal-jenderalnya. Tiba-tiba dia melihat seorang jenderal tak dikenal di kapalnya yang dicurigai sebagai mata-mata. Dan ternyata dia adalah Skylias, seorang prajurit Athena yang saat itu berhasil menyusup untuk menjadi mata-mata di kapal tersebut. Situasi itu membuatnya terpojok, hingga seketika dia memutuskan kabur dan melompatkan diri ke dasar lautan. Dia pun berhasil selamat, dan keesokan harinya Skylias lantas menemui Themistokles bersama anak lelakinya yang bernama Kalisto untuk memberikan informasi kepada Themistokles selama dia menjadi mata-mata di kapal Persia. Dia menceritakan tentang Artemisia, seorang wanita berdarah Yunani yang menjadi pemimpin armada laut Persia. I can assure you of that. You are a dreamer and will speak of this no more. Walaupun sebetulnya Themistokles ternyata sudah mendengar tentang perjalanan hidup Artemisia serta tragedi pembantaian orang tuanya yang membuatnya sangat membenci bangsa Yunani. Mendengar hal itu, tiba-tiba Kalisto meminta untuk ikut bertempur melawan Persia, walaupun ayahnya melarang niat anaknya itu karena dia masih sangat muda dan minim pengalaman di medan perang. I'm ready to fight. The hoplite spared no one on that day. Di hari yang sama pula, Skylias langsung mempelajari strategi pertempuran laut yang diterapkan oleh Themistokles. Dia juga menyiapkan pasukannya dalam 2 kelompok sebagai pasukan cadangan untuk menghadapi pasukan Persia yang sangat banyak. Dia juga mengetahui bahwa saat ini Leonidas bersama 300 pasukan Sparta sudah bergerak ke wilayah Thermopylae, sehingga dia sangat berharap pasukan Leonidas akan mampu mempertahankan wilayah itu, karena Thermopylae merupakan wilayah strategis yang menjadi wilayah utama di utara untuk mencegah musuh memasuki daratan Yunani. Wouldn't hurt if they could swing a sword. Our victory is assured if the army were with him. Sementara di dalam pasukan Athena, Themistokles sendiri juga dibantu oleh sahabatnya yang bernama Aeschylus, seorang veteran pertempuran maraton. Dan yang paling mengejutkan, ternyata saat itu dia melihat Kalisto, yang secara diam-diam membulatkan niat untuk ikut bergabung ke dalam pertempuran, walau tanpa sepengetahuan ayahnya.
Saat itu pihak Athena menyadari tentang situasi armada Yunani yang hanya mempunyai kekuatan sekitar 50 kapal. Sedangkan sesuai informasi pihak Persia ternyata mempunyai kekuatan ribuan kapal. Walaupun hal itu tak membuat Themistokles gentar, karena dia percaya tentang kapal-kapal Yunani yang mempunyai keunggulan dalam bermanuver serta kecepatannya. Waktu itu Themistokles memutuskan untuk melakukan strategi yang telah dirancang sebelumnya, yaitu untuk menyerang armada laut Persia saat malam hari dan memanfaatkan situasi badai laut yang dipercaya sebagai bantuan dari dewa Zeus. For your metal is to be tested this day. This is the why of battle. Hingga singkat cerita keesokan harinya, akhirnya pertempuran laut di perairan Aegea itu akan segera terjadi. Artemisia memerintahkan ajudannya mencari seorang jenderal yang bersedia membawa anak buahnya untuk menjadi tumbal dalam serangan pertama. Dan dia menjanjikan sebuah hadiah untuk menjadikannya sebagai wakil panglima. Mereka memutuskan untuk memerintahkan seorang jenderal bernama Bandari supaya menjadi pasukan perintis dalam pertempuran pertamanya. Lalu Artemisia meminta jaminan kepada jenderalnya tersebut, dan Bandari menjawabnya dengan dua pilihan, yaitu kemenangan atau kematian. Such is my plan. You'll be dead to the last man. And whoever proves their excellence will earn a place beside me. Sementara Themistokles tak henti-hentinya memberikan semangat moral serta membangun mental kepada pasukannya agar tak gentar menghadapi pasukan Persia yang mempunyai kapal-kapal yang sangat besar. Hingga tak lama kemudian dari balik gelombang yang sangat besar, pasukan Athena melihat kapal-kapal Persia sudah mulai mendekati posisi mereka dan akhirnya pertempuran pun terjadi. Let the fight for those who will lay down their life for you. This is the brotherhood of men-at-arms. Armada Athena yang menggunakan formasi melingkar itu berhasil mengepung dan merusak kapal-kapal perintis Persia, yaitu menabrakkan kapal mereka di bagian samping kapal musuh yang menjadi titik lemahnya. Dengan dibantu oleh cuaca yang buruk, akhirnya Themistokles berhasil membantai pasukan pertama Persia yang terkenal tangguh dan menjadikan kemenangan mereka di hari pertama itu. Artemisia yang melihat kekalahan itu langsung melampiaskan kekecewaannya kepada Jenderal Bandari, sehingga dengan janjinya Jenderal Bandari diberikan hukuman mati dengan cara ditenggelamkan ke dasar lautan. I'm bored with your failures, Bandari. Pull back. Sementara kerugian yang diderita armada laut Persia pada serangan pertamanya itu meliputi 75 kapal karam serta 30 kapal rusak berat. Dan Artemisia sudah mengetahui bahwa Themistokles lah yang membuat strategi sehebat itu. Serta dia pula lah yang telah membunuh Raja Darius saat pertempuran Marathon. Share their wine with me. He's rumored to have loosed the arrow that felled the great King Darius. Keesokan harinya cuaca pun berubah, yang membuat air laut terlihat begitu tenang dan pertempuran di hari kedua pun berlanjut. Pasukan Persia langsung memburu kapal-kapal Yunani yang mereka lihat di balik kabut-kabut tebal. Tapi dalam situasi itu pula Themistokles berhasil memancing armada laut Persia yang saat itu dikomandoi oleh seorang jenderal bernama Kasani, yang tanpa sadar mereka telah masuk ke dalam sebuah teluk sempit yang dihimpit bebatuan. Hingga saat itu banyak dari kapal-kapal mereka hancur akibat saling bertabrakan. Momen ini langsung dimanfaatkan oleh Schilias bersama pasukan cadangan lainnya yang memang sudah menunggu di atas bukit. Hingga serangan kejutan dari pasukan Yunani membuat pasukan Persia gugur hanya dalam waktu beberapa menit saja. Dan kemenangan kedua pun dapat diraih kembali oleh pasukan Yunani.
Kemenangan demi kemenangan armada Yunani itu membuat Artemisia takjub pada sosok Themistocles. Dia mulai memikirkan tentang sosoknya yang mungkin layak untuk mendampinginya. Sehingga dia memerintahkan ajudannya untuk mengundang Themistocles ke dalam kapalnya dengan kedok gencatan senjata serta diplomasi. Themistocles! That's right. Dengan keberaniannya, Themistocles pun akhirnya berangkat bersama utusan Persia itu. Untuk pertama kalinya dia bertemu dengan Artemisia sebagai panglima perang armada laut Persia. Tapi setelah beberapa jam, perundingan mereka tak juga menemukan hasil kesepakatan. Karena dengan tegas Themistocles menolak tawaran licik dari Artemisia yang memintanya berkhianat pada Yunani. The promise of a deeper ecstasy. No. Sesaat kemudian, Themistocles kembali ke daratan menemui pasukannya. Dia langsung memberitahukan tentang ancaman Artemisia yang akan menyerang dengan kekuatan penuh pada pertempuran selanjutnya. Informasi itu disambut dengan berani oleh pasukan Yunani, hingga keesokan harinya mereka kembali melakukan pertempuran laut, di mana saat itu mereka melihat kapal besar Persia yang sengaja membuang minyak ke dalam lautan. Saat itu Themistocles tak mengerti tentang apa yang direncanakan Artemisia, hingga dia memutuskan untuk memerintahkan anak buahnya mundur dan melakukan pertempuran jarak jauh. Tapi di saat yang sama Artemisia menyuruh prajurit pribadinya untuk mengejar kapal-kapal Yunani itu dengan cara berenang. Di tengah situasi itu, tiba-tiba dari jarak yang sangat jauh, Artemisia melesatkan anak panah yang tepat mengenai Skylias. Kondisi itu membuatnya tak berdaya dan tak bisa lagi melanjutkan pertempuran, sehingga membuat Callisto panik. Fight on, boy. Fight. Serangan Persia tak sampai di situ. Mereka kemudian melesatkan anak panah serta bola-bola api yang ditujukan pada minyak di atas air hingga menyebabkan kebakaran hebat. Tetapi seketika itu pula Themistocles memerintahkan pasukannya untuk menghentikan serangan Persia. Dan akhirnya tombak pun melayang tepat mengenai tubuh prajurit Persia, menyebabkan api itu membakar dirinya sendiri dan menjadikan kobaran api yang hebat seraya meledakkan kapal tersebut. Tapi memang ternyata kapal-kapal pembawa minyak itu sengaja dibiarkan untuk terbakar. Hal itu dilakukan untuk mengalihkan perhatian pasukan Yunani supaya mereka tak menyadari bahwa mereka sedang disusupi. Karena di saat yang sama Artemisia tiba-tiba melesatkan anak panah apinya tepat mengenai kantung minyak yang dibawa pasukan penyusup dan menciptakan ledakan besar di kapal Themistocles. Hingga atas kejadian itu Artemisia menyatakan kemenangannya serta menganggap Themistocles telah gugur. Beberapa saat kemudian, tanpa sadar Themistocles yang menganggap dirinya sudah mati, berhasil diselamatkan oleh anak buahnya Aeschylus, serta sisa-sisa pasukan Yunani yang berhasil terdampar di bibir pantai. Walaupun di waktu itu pula Skylias yang sudah sekarat tak dapat menahan rasa sakitnya, hingga pada akhirnya dia pun tewas. Every widow that is made by my decision. Hingga singkat cerita, pada waktu yang sama, diceritakan Xerxes telah mengalahkan Leonidas beserta 300 pasukannya di Thermopylae. Kemudian Xerxes mengerahkan pasukannya menuju jantung Yunani, yaitu kota Athena. Dari sana pula dia memerintahkan Ephialtes untuk memberitakan situasi ini kepada pihak Yunani. Dan di saat yang sama, Daxos tiba-tiba datang untuk menginformasikan berita pengkhianatan Ephialtes itu, yang disinyalir menjadi penyebab kekalahan tersebut.
March them past these corpses. They are my choices. Informasi itu membuat Themistocles semakin panik. Dia segera memerintahkan Aeschylus untuk menuju tempat persembunyian yang berada di wilayah Kepulauan Salamis. Kemudian dia memerintahkan Daxos untuk segera menyiarkan berita ini ke setiap kota di Yunani, yang diharapkan akan menjadi momentum untuk bisa menyatukan Yunani demi bisa melawan pergerakan invasi Persia. Let them know that I am coming next for them. Let them see the cost of daring to challenge the God King. Now go. Keesokan harinya, singkat cerita, Ephialtes telah tiba di kota Athena. Dia memberikan pedang Sparta milik Leonidas kepada Themistocles sebagai bukti bahwa sesaat lagi Persia akan menguasai daratan Yunani. Lalu dia memberikan pesan kepada Athena untuk menyerah dan tunduk kepada Raja Xerxes, karena jika mereka menolak, maka kota Athena beserta penduduknya akan dibumi hanguskan dan dihapus dari catatan sejarah. Walaupun semua ancaman itu tak membuat Themistocles gentar, bahkan dia menantang Xerxes untuk melakukan perang di Teluk Salamis. The God King will burn this city to the ground. I shall wet this noble blade with your... Dari pertemuan itu kemudian Themistocles bergegas pergi ke kota Sparta untuk menyerahkan pedang Leonidas kepada Gorgo yang kali itu terlihat sedang berduka. Saat itu pula Themistocles masih berharap kepada Gorgo untuk bersedia mengerahkan armada laut Sparta demi memberikan dukungan militer kepada Athena serta membalaskan dendam Leonidas. For Athens is a pile of stone and wood. You may not receive a warm welcome. Avenge him. Sementara di tempat lain, Ephialtes juga telah berhasil kembali ke kamp pasukan Persia dan langsung mendatangi tenda Raja Xerxes. Dia memberitahukan informasi penting mengenai tantangan perang dari Themistocles untuk bertempur di Teluk Salamis. Pembicaraan itu terdengar oleh Artemisia yang sontak seketika tercengang dan tak percaya bahwa Themistocles masih hidup. Dengan angkuhnya dia pun memutuskan untuk melayani tantangan perang itu dan bergegas menyiapkan armadanya. Walaupun hal itu membuat Raja Xerxes merasa gusar karena melihat sikap Artemisia yang dirasa terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Wisdom! Hingga singkat cerita setelah beberapa hari kemudian, scene berganti saat memperlihatkan peperangan terakhir yang dilakukan pasukan Athena versus armada Persia di Teluk Salamis. Kali ini Artemisia benar-benar mengerahkan semua armada lautnya secara all out untuk menghancurkan armada Athena. Saat itu Themistocles yang sudah tak mempunyai ide strategi tak mampu berbuat banyak dan hanya berharap pada kekuatan pasukannya yang masih tersisa. This will be the last battle that we share. Today, the last Greek ships will be destroyed. Peperangan pun dimulai ketika armada pasukan Athena yang hanya berkekuatan beberapa kapal telah masuk ke dalam jebakan formasi armada laut Persia. Artemisia yang kala itu hanya melihat pasukan dan jenderal-jenderalnya bertarung, kali ini dia memutuskan turun untuk ikut bertempur secara langsung, sehingga satu persatu pasukan Athena dapat dikalahkannya. Di saat yang sama Themistocles menyuruh prajuritnya untuk mengeluarkan kuda kesayangannya yang selama ini disembunyikan di dalam kapal. Walaupun strategi itu dirasa mustahil, tapi situasi tersebut mampu membalikan keadaan karena Themistocles berhasil membantai pasukan immortal Persia itu satu persatu. Hingga dari kejauhan dia melihat Artemisia yang memang sedang menunggu momen itu dan pertarungan antar pemimpin pun tak bisa terbendung. Artemisia yang sejak lama menaruh dendam terhadap Themistocles langsung menyerangnya hingga membuat dia terpojok. Walaupun Themistocles dapat menepi setiap serangan Artemisia dan membuat keduanya terlihat seolah mempunyai skill berimbang satu sama lain, tapi Themistocles yang ternyata lebih unggul berhasil memojokkan Artemisia, kemudian menyuruhnya untuk menyerah atau melarikan diri. You're being surrounded.
There's still time for you to ready a launch. Let's get it. Hingga di saat yang sama, Artemisia melihat ratusan kapal bantuan armada Yunani dari kejauhan. Mereka merupakan aliansi dari berbagai kota seperti Delphi, Thebes, Olympia, Arkadia, dan Sparta yang ternyata selama ini diam-diam memutuskan untuk membantu pertempuran laut itu. Artemisia yang sadar bahwa armadanya kini berada dalam kekalahan seketika memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara membiarkan Themistokles menancapkan pedang ke dalam tubuhnya. Sementara Raja Xerxes yang melihat kegagalan armada laut Persia dari kejauhan merasakan kekecewaan yang sangat mendalam karena saat ini dia harus berjuang sendiri untuk melanjutkan misi invasinya di tanah Yunani. Hingga dengan ini pula film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.